warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, baik ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Mimi Ayu, Hadir, Bu. Jumbianti, Hadir, Bu. Firda Sapitri, hadir Bu. Sumiati, Hadir, Bu. Yulkaida, Hadir, Bu. Anggi Wulandari, halo Pak Bu. Oke, ada temannya yang satu apa ya? Semoga minggu depan ikut hadir pembelajaran Ibu. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Siapa ketua kelasnya? Umi dan Bu. Umi, silakan pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kan kita belajar tentang dendam, tentang fitnah, tentang dengki. Itu termasuk apa? Dampak apa itu? Negatif. Ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang adab bersosial media. Ada kaitannya tentang itu pembelajaran sebelumnya. Nah, tujuan kita mempelajari adab bersosial media ini ada dua. Adik-adik tahu bagaimana apa itu media sosial, tahu apa dampak dari media sosial, terus tahu bagaimana kita beradab bersosial media. Jadi Ibu punya slide materi, coba perhatiannya ke depan, fokus terhadap materi yang dipapan. Ibu jangan Nah, adab bersosial media dalam pandangan Islam. Yang perlu adik-adik tahu itu apa itu media. Tentang pengertian media sosial. Menurut bahasa, media itu diartikan sebagai alat komunikasi seperti halnya koran, majalah, radio, televisi, laptop, dan sebagainya. Sedangkan sosial sendiri berkenaan dengan masyarakatnya atau kita yang sebagai manusianya. Sehingga media sosial diartikan sebagai media online dengan penggunaannya kita sendiri yang masyarakat di seluruh dunia. Gunanya media sosial ini agar kita mudah berpartisipasi atau mencari informasi dengan orang sekitar atau orang yang di luar jangkauan kita. Siapa di sini yang punya media sosial? Saya, Bu. Apa ya? Facebook. Apa lagi? Koran. Saya, Bu, koran. Koran? Iya. Itu ada koran. Salah satunya ini. Koran. Instagram, Ibu. Instagram. Nah, dalam menggunakan media sosial itu kita harus memperhatikan dampaknya. Jangan sampai ada yang menggunakan Facebook, menggunakan Instagram tadi mensalahgunakan. Jadi kita harus tahu apa dampaknya. Kita tahu kita dari dampak positifnya dulu. Dari dampak positif dari media sosial ini itu bisa sebagai media mempromosikan iklan. Jadi kalau adik-adik punya makanan atau jualan yang ingin dipasarkan biar cepat laris, bisa menggunakan media sosial. Dan itu bisa membawa hal yang baik, hal positif. Selama dua, sebagai sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Jadi adik-adik bisa menggunakan media sosial untuk mengembangkan keterampilannya. Misalnya adik-adik punya kemampuan bisa seperti edit video, bisa menggunakan media sosial. Terus bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi kalau adik-adik punya teman di luar negeri, bisa menggunakan media sosial dengan adanya media sosial. Terus yang keempat, memperluas jaringan pertemanan. Selain dampak positif dari media sosial, apa lagi? Dampak negatif. Siapa tahu apa dampak negatif dari media sosial? Saya tercanduan, Ibu. Ya, benar sekali. Kecanduan, bukan Oke, dampak
upload foto. Jadi biasa itu hati-hati, banyak orang hacker. Terus yang terakhir mementingkan diri sendiri. Terkadang adik-adik yang suka perhatian, siap. Terkadang adik-adik yang keseringan main media sosial sudah merasa bodoh dengan lingkungannya. Jadi adik-adik harus tahu apa dampak media sosial. Dampak apa? Positif dan negatif. Negatif. Jadi harus diseimbangkan ya. Iya, Bu. Ya, yang pertama itu ada menggunakan media sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama tabayyun. Jadi adik-adik harus cek and recheck media sebelum menggunakan media sosial, harus tahu apa adabnya. Jangan sampai adik-adik menyebarkan berita tanpa tahu berita itu benar atau tidak. Jadi harus dicek dulu baik-baik. Yang kedua itu menyampaikan informasi dengan benar. Dan yang ketiga, jadikan media sosial bukan untuk menyebarkan kebencian atau berita palsu. Jadi adik-adik jangan sampai menggunakan alat sosial untuk menyebarkan kebencian atau membuat berita palsu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, karena tadi sudah adik-adik paham tentang apa itu media, dampaknya dan adabnya. Ibu punya soal TTS. Ada yang sini sudah pernah main TTS? Saya, Ibu, di TV saya lihat Ibu banyak sekali. Oke, Ibu minta 1-2 orang untuk maju menjawab soal TTS ini. Siapa bisa maju ke depan? Saya, Bu. Ya, persilakan. Ya. Perkenalan siapa namanya? Sumiati. Oke, silakan Sumiati. Jawab. Bisa nggak saya jawab lagi? Siapa lagi 1 orang? Oke, silakan yang sebelah ujung sana. Siapa nama tak? Oke, silakan. Oke, ini tadi salah satu contoh soal yang dijawab teman-temannya, soal TTS. Yang sisanya nanti bisa dijawab di rumah. Nanti Ibu printkan dan kerja di rumah ya. Iya, Ibu. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Minggu depan kita lanjutkan tentang materi baru. Jadi dapat disimpulkan dari materi hari ini bahwa adik-adik harus tahu apa itu media. Media itu salah satu alat komunikasi dan media online. Media sosial itu termasuk media online. Dan yang kedua, dampak dari media sosial itu ada 2. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dan dalam menggunakan media sosial, adik-adik harus tahu adabnya. Jangan sampai salah menggunakan media sosial. Mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf kalau ada materi yang masih kurang dipahami oleh adik-adik. Sebelum kita pulang, untuk satu kelasnya lagi, Ibu minta tolong untuk membaca doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.